sekalian membantu memberikan kesan baik mengenai kakak kamu. Raisa seperti tertawa melihat Fiona. Kamu demi kakak kamu niat juga. Fiona dengan sangat serius melihat Raisa dan berkata, "Iya, yang kamu katakan ini semua aku tidak mengelak. Raisa, walaupun kita berebutan cemburu, tapi yang kita pikirkan tetap sama, yaitu berharap Isabel bahagia, kan?" Raisa lalu dengan pelan mengangguk. "Jadi aku ingin menanyakan sesuatu. Kalau Ravindra tidak bisa berikan Isabel kebahagiaan, mereka bersama hanya akan buat Isabel sedih. Sedangkan kakak aku bisa melindungi dan berikan kasih sayang yang sempurna ke Isabel." Mata hitam Fiona melihat Raisa. "Aku tidak berani yakinkan yang lain, tapi aku bisa dengan nyawa yakinkan kalau kakak aku bukan yang suka meninggalkan, dan juga tidak ada mantan pacar yang aneh-aneh. Keluargamu dan Nyan memang sudah teman sejati. Mama aku juga menyukai perempuan dari keluarga Yan. Jadi Isabel kalau menikah dengan kakak aku, semua orang di keluargamu akan menyayangi dia seperti kesayangannya. Bahkan bisa melebihi aku yang merupakan anak kandung ini." Raisa tiba-tiba tidak berbicara. Sebenarnya dia juga sedikit bingung. Kondisi Ravindra dia melihat sangat jelas. Betapa baiknya Vincent dia juga tahu. Walaupun Vincent tidak sekaya Ravindra, tapi kekayaan keluargamu sudah cukup membuat Isabel selamanya tidak usah khawatir dan menikmati kekayaan. Sikap Vincent ke Isabel memang juga berbeda. Sebagai teman tentu harus adil. Kalau mereka dua dibandingkan, Vincent memang lebih cocok dibanding Ravindra. Tapi cinta memang begitu, tidak ada kebenaran. Yang cocok belum tentu suka. Fiona terus berkata, "Sikap Nenek Yan kamu juga sudah lihat. Isabel pada akhirnya harus kembali ke keluarga Yan. Sedangkan keluarga Yan dan Mo memang sejak lama sudah ada perjanjian pernikahan. Seharusnya itu antara kakak aku dengan Sasha. Tapi siapa sangka kakak Sasha begitu cepat sudah. Tapi ada satu hal yang bisa aku jamin, kakak aku akan membedakan kakak Sasha dan Isabel dengan sangat jelas. Isabel bukan pengganti siapapun. Sifat mereka juga jelas. Walaupun aku juga tidak tahu bagaimana Nenek Yan akan membuat Isabel kembali ke keluarga Yan. Yang aku yakin adalah Isabel pasti kembali. Asalkan Isabel kembali, mana mungkin keluarga Yan akan biarkan keluarga kita Dara begitu menyakiti Isabel. Nona di keluarga Yan mana boleh diperlakukan seperti itu. Jadi mereka bercerai merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindarkan." Fiona lanjutkan omongannya. "Tidak peduli anak dari Isabel ini bermarga apa, kita tetap bisa merawatnya. Aku juga mengakui
kalau kali ini aku ikuti Isabel memang demi kakak aku, demi keluargamu. Tapi aku juga tidak mengelak kalau aku memang menyukai Isabel, bukan karena dia orang dari keluarga Yan, dan juga bukan karena Isabel dan kakak Sasha adalah kembar, tapi memang karena aku menyukai orang ini, orang yang selalu memikirkan orang lain, selalu disukai orang kan. Fiona lalu lanjut berkata, kamu bilang mengapa aku demi memberikan kesan baik tidak takut akan menghancurkan wajahku. Di mata aku ini sangat pantas. Aku memang benar berharap Isabel kedepannya akan menjadi kakak ipar aku. Semua orang di keluargamu sangat senang kalau Isabel bisa jadi nyonya di keluarga kita. Fiona menggigit bibir dan lanjut berkata, walaupun kakak tidak ada di bagian pemerintah, tapi kakak yang lainnya semuanya lumayan. Tidak peduli apa yang dilakukan anak Isabel ke depannya, keluargamu akan sangat mendukungnya. Dari militer, pemerintah, bisnis, seni, dan lain-lain. Raisa menghela nafas. Kamu katakan begitu banyak, jangan-jangan memang mau menyuruhku berada di sisi keluargamu. Fiona tertawa. Aku hanya ingin sekalian mendapatkan persetujuan kamu. Aku bisa melihat kamu memang dengan tulus mau membantu Isabel. Aku sangat senang. Jadi untuk berterima kasih, kamu sudah menjaga calon kakak iparku. Aku juga harus bilang terima kasih ke kamu. Raisa akhirnya terbujuk, wajahnya sangat tiba-tiba sedikit malu. Tidak usah dibilang terima kasih, aku akan melindungi dia karena kamu. Raisa setelah mengatakan itu langsung menggigit bibirnya dan melambaikan tangan. Mengapa aneh sekali? Aku kan pesaing kamu. Jangan menggunakan cara ini untuk membuatku menyerah untuk menyerang kamu. Raisa lalu tertawa. Semuanya ternyata orang pintar. Banyak hal lebih baik jujur daripada ditutupi. Isabel mengambil kotak P3K, buru-buru pulang. Setelah masuk, melihat dua orang itu sedang tertawa. Ya, dia sendiri pergi ambil kotak P3K. Apa yang terjadi selama itu? Titanic yang tadinya hampir menabrak gunung es, di waktu paling berbahaya, gunung es bergerak dan berakhir dengan senang. Ini semua selalu seperti halusinasi. Wajah Raisa sedikit merah. Kalau orang lain di kamar itu bukan Fiona, Isabel pasti mengira Raisa sedang mendekati pria tampan. Mengapa melihat kau seperti itu? Raisa pura-pura tidak ada yang terjadi dan berkata, aduh, kamu pergi ambil kotak P3K saja. Begitu lama, suruh asisten yang pergi saja. Di mana kedua asisten kamu? Isabel menarik Raisa, langsung menekannya di kasur. Bersihkan lukamu dulu baru bicara.
Raisa melihat Isabel begitu terlatih dalam bersihkan lukanya, tidak tahan lalu bertanya, "Kamu mengapa begitu terlatih? Seperti pernah menjadi suster." Isabel pun menjawab, "Iya, saat kecil aku sering terluka. Orang rumah juga tidak bawa ke rumah sakit, jadi mencari cara untuk pakai obat sendiri. Pelan-pelan bisa sendiri. Lihat aku sekarang, tidak lebih buruk dari suster di rumah sakit kan? Saat kecil mama sering terluka, selalu aku yang pakaikan obat." Mendengar jawaban Isabel, Raisa merasa kasihan. Walaupun keluarga Raisa bukan yang sangat kaya, tapi dari dulu dia juga merupakan kesayangan di rumahnya. Ayahnya adalah profesor di universitas dan juga sangat menyayanginya. Sedangkan Fiona, dia merupakan nona besar di keluarganya, sudah pasti sangat dimanjakan. Kesayangan satu keluarga, cucu kesayangan dari pemimpin militer. Setelah Isabel bersihkan luka Raisa, dia menghela nafas lalu berkata, "Sudah, malam ini jangan mandi, besok akan sembuh. Ini juga sudah tidak pagi, kalian cepat istirahat. Fiona, kamu juga jangan mandi. Tahan semalam saja tidak apa-apa. Lukanya jangan terkena air." Fiona dan Raisa pun menjawab, "Ya, kami tahu. Kamu juga cepat tidur." Setelah meninggalkan kamar Isabel, Raisa seperti ada yang dipikirkan dan beritahu Fiona, "Mungkin yang kamu bilang benar. Asalkan Isabel bahagia, dia dulunya sudah terlalu susah. Kalau seumur hidup ini ada kesempatan, aku juga berharap sisa hidupnya akan tenang." Fiona lalu tertawa tanpa suara. Mereka berdua akhirnya memiliki pendapat yang sama. Di kamar dari sebuah kapal, wajah Ravindra tidak terlihat senang. Nando berdiri di sampingnya sudah 1 jam lebih. "Nando," Ravindra akhirnya berbicara, "apakah aku terlalu manjakan Rahel?" Dalam hati Nando berkata, "Ini tidak hanya manjakan kali. Ini sudah kamu melebihi manjakan." Tapi Nando tidak berani katakan kalimat ini, hanya menjawab, "Nyonya yang kasihan. Aku tahu, tapi kalau selesaikan Rahel sampai sini, mama aku pasti." Ravindra pun menghela nafas. "Nenek sudah sangat tidak menyukai mama. Kalau sekarang aku masih melawan dia, dia pasti sangat sedih. Papa sampai sekarang tidak tahu di mana. Dia juga akan cacat selamanya. Kalau aku masih melawan dia, kuasa keluarga kita darah juga tidak di dia. Nando, aku harus bagaimana?" Nando menggeleng. "Aku juga tidak tahu." Ravindra menghela nafas, sungguh sama-sama sulit. Nando seperti terpikir sesuatu, tapi setelah dipikir-pikir, dia memutuskan untuk diam. Masalah pribadi keluarga direktur, lebih baik jangan banyak ikut campur. Pergi antarkan mereka sedikit obat, lalu peringatkan Rahel lagi. Suruh dia jangan keterlaluan. Ravindra lalu berkata,
Yang tahu aku ada di sini hanya Steven. Dia pasti akan paksa Steven untuk bawa dia ke sini. Apakah aku sekarang harus peringati Steven? Belakangan ini sepertinya dia terlalu banyak ikut campur urusan orang. Oh iya, Direktur Steven baru saja mengurung Direktur Raisa di gudang. Sekarang Direktur Raisa benci sekali dengan Direktur Steven. Nando berkata, "Direktur, apakah kamu harus mengingatkan Direktur Steven?" Mengingatkan dia? Ravindra tertawa dingin. Sudah saatnya harus biarkan dia rasakan perasaan ingin tapi tidak dapat. Dia tidak bisa dibandingkan dengan aku. Aku itu terpaksa. Dia itu ada hubungan yang baik, tapi malah tidak dijaga. Tapi malah masih mau bersama dengan Rahel. Raisa akan berikan dia pelajaran agar dia mengerti apa yang namanya kehilangan. Iya, Nando lalu menurut. Sudah, waktu juga sudah tidak pagi. Istirahatlah. Ravindra dengan lelah memijit kepalanya dan memerintah. Di satu sisi lain, Rahel dan Steven setelah meninggalkan, Steven kembali ke gudang ingin mencari Raisa, tapi malah melihat gudang sudah hancur dan orangnya tidak ada. Steven tiba-tiba ada firasat buruk. Steven balik badan, mengambil HP lalu telepon Raisa dan menemukan bahwa nomor telepon dia diblokir. Dia tidak tahu Raisa tinggal di mana. Kalau dia mau mencari Raisa dan meminta maaf pun sudah tidak ada kesempatan. Saat ini Raisa duduk di kasur kamar, melihat layar laptop. Sekali pencet, sebuah surat pengunduran diri sudah terkirim. Steven, kita sudah seharusnya hitungan.